Periodisasi perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Demokrasi periode 1945 sampai 1949. Pada periode 1945 sampai 1409, Indonesia berbentuk negara satuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan wakil presiden pada masa itu dijabat oleh Ir Soekarno dan Mohatta. Saat itu Indonesia sebagai negara baru saja merdeka menghadapi berbagai rongrongan. Dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan berbagai ketentaraan negara sebagai berikut. 1. Dikeluarkannya Maklumat No. 10/1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Isinya berupa pemberian kewarganegaraan kepada BPB-KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan ditempatkannya GBHN. 2. Tanggal 3 November 1945 kembali dikeluarkan maklumat yang berisi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik serta dikeluarkannya kalimat ini secara resmi berdirilah 10 partai politik. Yang ketiga, tanggal 14 November 1945 dikeluarkannya maklumat yang merubah sistem pemerintahan dan presidensial menjadi kabinet parlementer pada sistem pemerintahan pada menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden tetap kepada KNIP. Demokrasi yang dianut pada tahun 1949 sampai 1959, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 adalah negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau liberal merupakan salah satu sistem demokrasi yang menitik beratkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Negara yang menerapkan sistem demokrasi ini merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, di mana seorang Perdana Menteri dan jajaran menteri dalam kabinetnya akan bertanggung jawab kepada parlemen dan juga diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, posisi kepala negara akan ditempati oleh seorang presiden. Pada masa ini, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Masa demokrasi ini berlaku antara tahun 1949 sampai 1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai, parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi, dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Demokrasi Indonesia pada periode tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin atau Orde 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 pada masa parlementer, hukum dan dasar negara di Indonesia mengalami stagnan. Dewan Konstituan yang bertugas menyusun konstitusi atau undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUD 1950 tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Kinerja Dewan Konstituan yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituan dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode tahun 1965 sampai 1998. Visi utama Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Semangat yang mendasar kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Orde Baru adalah tatanan bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Terjadinya peristiwa G30 SPKI. 2. Keadaan politik dan keamanan menjadi kacau. 3. Adanya konflik angkatan darat. 4. Keadaan ekonomi juga semakin memburuk, inflasi sampai 600%. Kesatuan Aksi, KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, dan DSB yang ada di masyarakat bersatu membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan tokoh G30 SPKI. 6. 10 Januari 1996. Front Pancasila mengajukan tuntutan Tritura. Pertama, pembubaran PKI berserta organisasi masanya. Kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora. Ketiga, penurunan harga-harga barang. 7. 21 Februari 1966. Upaya reshuffle kabinet Dwi Kora. 8. Wibawa dan kekuasaan Soekarno menurun setelah upaya mengadili tokoh-tokoh G30 SPKI tidak berhasil. 9. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka, Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditunjukkan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi berketuhanan. 2. Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Demokrasi bagi persatuan Indonesia. 4. Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja atau sama-sama otoriter. Untuk lebih jelas, berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali, dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun 1 kali. Keempat, pelaksanaan dasar warga negara sudah bukan lagi menjadi rahasia umum lagi. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya atau aparat keamanan memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Hal itu menyebabkan pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah semakin kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi
dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR, hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 13 Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Yang kelima, amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sampai sekarang. Pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, pengaturan hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang kelima, konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Masa demokrasi Pancasila pada era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol dan menjadi nafas baru buat Indonesia.